Melayu. Bahasa Melayu tumbuh dan berkembang sejak zaman kerajaan sebagai bahasa penghubungan di Nusantara. Dengan demikian, bahasa Indonesia bersumber atau berakar dari bahasa Melayu. Alasan mengapa menggunakan bahasa Melayu? Karena bahasa Melayu sebagai lingkungan rangka. Yang kedua, sistem bahasa Melayu sangat praktis dan sederhana. Tidak ada tingkatan-tingkatan dalam bahasanya. Yang terakhir, aspek politik dan persatuan bangsa. Momentum lahirnya bahasa Indonesia ada dua, yaitu kelahiran secara politis dan kelahiran secara juridis. Kelahiran secara politis pada tanggal 28 Oktober 1928 pada Kongres Pemuda yang dicetuskan dalam ikrar politik, yaitu Sumpah Pemuda yang berbunyi, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Kelahiran bahasa Indonesia secara yuridis yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945 pada penetapan Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya pada bab 15 pasal 36 yang berbunyi, bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia ada dua, yaitu bahasa nasional dan bahasa negara. Bahasa nasional tertuang di dalam Sumpah Pemuda pada butir ketiga. Bahasa nasional bisa disebut sebagai bahasa sehari-hari antar masyarakat, yang dimana kita berada di negara yang sangat beragam akan budaya, suku, ataupun bahasa. Jadi bahasa nasional digunakan untuk berkomunikasi dengan masyarakat yang berbeda dengan bahasa yang kita miliki. Yang kedua, bahasa negara atau biasa disebut bahasa resmi. Bahasa ini digunakan di setiap naskah negara maupun digunakan dalam acara pidato. Bahasa nasional terdapat pada bab 15 pasal 36 yang berbunyi, kedudukan bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa negara pada negara Republik Indonesia. Dalam kedudukannya sebagai bangsa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai lambang kebanggaan nasional. Yang kedua, lambang identitas nasional. Yang ketiga, alat pemersatu suku bangsa. Dan yang terakhir, alat hubungan antar daerah dan antar budaya. Dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai yang pertama, bahasa resmi kenegaraan. Yang kedua, bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Yang ketiga, alat perhubungan pada tingkat nasional. Dan yang terakhir, alat pengembangan kebudayaan dan teknik. Kedudukan bahasa daerah berfungsi yang pertama sebagai lambang kebanggaan daerah, yang kedua lambang identitas daerah, dan yang ketiga alat hubungan di dalam keluarga dan masyarakat daerah. Kedudukan bahasa asing berfungsi yang pertama alat penghubungan antar negara, yang kedua alat pemanfaatan iptek modern guna pembangunan nasional, dan yang terakhir alat pembantu pengembangan bahasa Indonesia menjadi bahasa modern. Utamakan